Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan memberikan barokah ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram sampai pada pembahasan sholatul jamaah. Babu sholatil jamaati wal imamah. Bab yang berkaitan dengan sholat jamaah dan imamah di dalam sholat jamaah. Setelah kita selesai membahas sholat duha, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sebelum masuk pembahasan hadis, ada beberapa poin muqaddimah di dalam sholatul jamaah. Yang dimaksud dengan sholat jamaah itu adalah ada usholati ma'al jamaah badalan min ada ilmu sholli sholatahu munfaridan binafsihi. Yang dimaksud sholat jamaah itu adalah pelaksanaan sholat bersama jamaah sebagai ganti dari pelaksanaan sholat sendirian. Itu dinamakan sholat berjamaah. Nah, dan kaitan dengan sholat jamaah ini adalah berkaitan dengan sholat 5 waktu yang dikerjakan berjamaah. Karena ini penting. Bagaimana tata cara jamaah, kemudian nanti akan dibahas bagaimana syarat imamah menjadi imam, kemudian nanti dibahas tentang bagaimana lurusnya shaf. Ya, jadi ini hadis-hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat jamaah. Maka di sini disebutkan babu sholatil jamaah, bab sholat jamaah wal imamah dan pelaksanaan menjadi imam. Poin yang kedua, aqallul jamaah, paling minimalnya sholat jamaah. Aqallul jamaati isnani, paling sedikitnya sholat jamaah itu adalah 2 orang. 1 orang menjadi imam, 1 orang menjadi entah itu makmumnya laki-laki atau makmumnya perempuan, itu dinamakan jamaah. Nah, jadi paling minimalnya sholat jamaah itu 2 orang. Satunya menjadi imam, satunya lagi menjadi makmum. Kalau cuma 1 ya berarti sholat munfarid. Nah, itu. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari di dalam riwayat Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, al-isnani fama faqahuma jama'atun. Al-isnani 2 orang, wa ma faqahuma dan lebih dari 2 orang, jama'atun disebut jamaah. Nah,
Jadi hadis ini Nabi ingin menjelaskan minimalnya jamaah itu 2 orang. Apalagi kalau lebih dari 2 orang itu sudah disebut dengan jamaah. Jadi ini paling sedikitnya jamaah ya 2 orang. Satu menjadi imam, satu lagi menjadi makmum. Nah, kemudian berikutnya poin yang ketiga. Masyru'iyatuha. Salat berjamaah itu disyariatkan. Salat jamaah 5 waktu itu disyariatkan. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk sholat jamaah. Dan juga Nabi Muhammad SAW di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu, beliau mengerjakannya dengan berjamaah. Baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Ini Nabi mengerjakannya. Maka sholat jamaah 5 waktu itu sangat disyariatkan di dalam Islam. Nah, kemudian poin yang keempat, meskipun sebagian ulama ada yang mewajibkan sholat jamaah, tetapi sholat berjamaah itu bukan menjadi syarat sahnya sholat. Nah, ini meskipun sebagian ulama menghukumi sholat berjamaah 5 waktu hukumnya wajib, tetapi bukan menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Nah, ini poin yang keempat. Kemudian poin berikutnya, hikmah disyariatkannya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ketika disyariatkan mengandung hikmah di dalam pensyariatan. Di antara hikmah disyariatkannya sholat berjamaah, para ulama menyampaikan hiya ihda sya'airil islamil khassati bihi. Sholat berjamaah itu adalah salah satu syiar dari agama Islam. Jadi ketika datang waktunya sholat 5 waktu, misalnya sholat maghrib sudah masuk waktunya, kemudian dikumandangkan adzan, kemudian kaum muslimin itu keluar dari rumah mereka menuju ke masjid, menuju ke musola, berbondong-bondong melaksanakan sholat jamaah. Ini merupakan syiar dari agama Islam. Nah, kalau memang sudah tidak ada yang jamaah, syiarnya itu sudah tidak ada. Nah, maka sholat berjamaah ini disyariatkan mengandung hikmah. Di antaranya hikmahnya itu apa? Syiar dari agama Islam, ya, ketika dikumandangkan azan berbondong-bondong sholat berjamaah, jadi itu menunjukkan syiar Islam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di antara hikmah disyariatkannya sholat berjamaah, tahdifu ila ikmaril masajidi bil ibadah. Sholat berjamaah ini bertujuan untuk memakmurkan masjid. Ini, jadi di antara salah satu memakmurkan masjid itu memakmurkan jamaah. Jangan sampai nyuwun sewu, masjid dibangun megah tapi tidak ada jamaahnya. Masjid dibangun dengan dana yang besar tapi tidak ada jamaah yang sholat di situ. Nah, lebih baik musola masjid yang dibangun sederhana tapi jamaahnya penuh. Nah, itu. Jadi sholat jamaah ini
hikmahnya disyariatkannya sholat berjamaah adalah salah satu bentuk memakmurkan masjid. Ini terutama yang dekat masjid ini ketika mendengar azan ya, untuk memakmurkan masjid ya datang ke masjid sholat berjamaah. Nah ini apa namanya, salah satu dari tujuan disyariatkannya apa, sholat berjamaah. Yang ketiga, hiya wasilatun amaliyatun liiqamatil mujtama'il fadil. Sholat berjamaah ini adalah salah satu wasilah amaliyah terciptanya masyarakat yang mulia. Kalau misalnya ada masyarakat yang misalnya satu RT atau satu RW saja, mereka sholat jamaah yang laki-lakinya, itu insya Allah adalah masyarakat yang baik, masyarakat yang utama. Misalnya satu RT saja itu bisa sholat jamaah semuanya, itu luar biasa. Insya Allah masyarakatnya itu menjadi masyarakat utama, menjadi masyarakat percontohan. Ya ini. Tapi ya RT RW-nya sholat jamaah dulu itu, yang ngasih contoh. Insya Allah kalau RT RW-nya bisa menjaga jamaah, ngajak orang itu insya Allah mudah. Soalnya Pak RT RW-nya aja sholat jamaah. Nah jadi ini apa? Sholat jamaah itu membentuk masyarakat yang mulia. Kalau bahasa sekarang itu masyarakat yang bermartabat. Nah kemudian yang keempat, sholat jamaah itu disyariatkan tusiku ural mahabbati wa ta'awuni wa ta'akhi bainal muslim. Sholat jamaah itu ditegakkan dengan tujuan mempererat tali kecintaan, mempererat tali ukhuwah, persaudaraan dan saling menolong di antara kaum muslim. Ini yang diharapkan demikian. Nah, jadi ini hikmah disyariatkannya sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Berikutnya adalah fadluha, keutamaan disyariatkannya sholat berjamaah 5 waktu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau menyampaikan kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi az-dzunuba wa yarfa'ud darajat. Kata Nabi kepada para sahabat, ala adullukum, wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan perkara yang dengan melakukan perkara tersebut kalian akan dihapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, isbagul wudu'i alal makarih. Melakukan wudu dalam kondisi yang tidak disukai. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak disukai. Seperti apa? Dingin. Kalau cuacanya dingin, ya airnya juga dingin, kira-kira itu untuk wudhu itu kira-kira bagaimana? Kalau disempurnakan wudhunya dari awal sampai akhir, yang wajibnya dilaksanakan, sunnahnya dilaksanakan, berwudhu sampai selesai, nah itu dosanya diampuni, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Maksud memperbanyak langkah menuju masjid adalah apa? Menjaga sholat jamaah. Apa? Menjaga sholat jamaah. Nah, makanya di hadis lain itu Nabi mengatakan, nah, lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan.
Kata Nabi, tidaklah seseorang itu melangkah satu langkah kecuali dengan langkah itu Allah Ta'ala apa? Mengangkat satu derajat dan juga menghapus satu dosa. Ini yang harus kita yakini. Hadisnya sahih. Ya, riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ini yang harus diyakini. Semakin banyak sholat jamaah, ya, derajat kita akan dinaikkan, dosa kita akan dihapus. Nah, kalau ke masjid nggak jalan kaki Ustaz, tapi pakai motor. Nah, dihitung dengan apa? Tetap dihitung dengan langkah. Kira-kira dari sana ke sini itu langkah itu kalau dihitung langkah berapa? Nah, makanya ada itu salah seorang sahabat itu rumahnya itu jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian ada salah seorang sahabat itu mengatakan sekiranya Anda bikin rumah dekat Masjid Nabawi, jadi Anda itu tidak repot-repot ya untuk datang ke sholat jamaah. Rumahnya jauh tapi tetap bisa menjaga jamaah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi. Ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi hanya cukup menjawab, kamu ingin tak pahalanya lebih banyak? Ingin wahai Nabi, maka Anda usah pindah. Tetap di rumah itu datang ke apa? Ya, ke masjid. Karena Nabi tahu orang ini bisa istiqomah menjaga pas sholat jamaah. Ini namanya kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak pergi menuju masjid, artinya apa? Menjaga sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, hitungannya luar biasa. Ini jangan dianggap sepele, Pak. Ya, satu langkah saja itu Allah angkat derajat. Satu langkah saja itu Allah apa? Ya, hapus dosa. Itu. Nah, maka jangan diremehkan sholat berjamaah itu. Nah, kemudian yang ketiga, kata Nabi, wantidharus sholati ba'da sholat. Menunggu sholat fardu yang lainnya setelah melaksanakan sholat fardu. Maksudnya seperti ini gambarannya. Kalau Bapak itu berjamaah sholat maghrib di Al-Mubarak misalnya itu. Kemudian habis maghrib tidak pulang. Duduk di mana? Duduk di Masjid Al-Mubarak menunggu waktu Isya. Itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah, dosanya itu akan dihapus. Dan selama duduk itu didoakan malaikat dan dihitung melakukan sholat. Makanya setiap kali pengajian yang Bulughul Maram ini datang ya sebelum maghrib, sholat maghrib di Al-Mubarak, niatkan menunggu waktu sholat Isya, mendapatkan ilmu, mendapatkan fadilah dari Allah demikian. Ini jadi keutamaannya tadi Allah angkat derajat dan Allah akan menghapuskan apa dosa. Ini yang harus diyakini. Bagi siapa? Bagi orang yang bisa istiqomah di dalam menjaga sholat berjamaah. Kemudian hadis yang lainnya, kita masuk pembahasan hadis Bulughul Maram. Hadis ke-391 berbicara ya tentang masalah keutamaan sholat berjamaah. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salatul jamaati, salat berjamaah, afdalu itu lebih afdal min salatil fardhi, dari salat munfarid, dari salat sendirian, bisab'in wa isrina darajatan, dengan perbandingan 27 derajat. Muttafaqun alaih. Walahuma an Abi Hurairah, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah,
Nah, ini dari riwayat Abu Hurairah. Bi khamsina wa isrina juz'an, dengan 25 bagian. Wa kadzalil Bukhari, begitu juga dalam riwayat Bukhari, an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id. Wa qala darajatan, dan dikatakan di dalam hadis itu 25 derajat. Nah, jadi hadis ini ada riwayat dari Abdullah bin Umar, ada riwayat dari Abu Hurairah, ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Maksud dari 3 hadis itu adalah seseorang ketika sholat sendirian itu mendapatkan satu pahala, mendapatkan ajru sholatin wahidah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi maksud dari 3 hadis ini adalah ketika seseorang sholat sendirian itu pahalanya itu cuma 1. Ketika sholat berjamaah maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 atau 25. 25 bagian daripada 27. Nah, jadi ini tidak masalah 25, 27, karena 25 itu bagian daripada 27. Nah, jadi ini hadisnya tidak saling bertentangan, tidak saling menguatkan. 25 derajat dengan 27 derajat itu sama. Artinya 25 itu ikut bagian daripada 20 derajat. Nah, jadi intinya ketika seseorang itu melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan seseorang yang sholatnya sendirian, sholat seseorang misalnya melaksanakan sholat fardu sendirian, sholatnya tetap sah dan mendapatkan pahala. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat sendirian itu tetap sah. Nah, akan tetapi yang lebih utama adalah dikerjakan secara berjamaah. Nah, kemudian hadis ke-394. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, laqad hamamtu, sungguh aku meniatkan, sungguh aku berkeinginan, an amura bihatobin fayahtatiba, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang bihatobin, untuk mengumpulkan kayu bakar, fayahtatiba, kemudian laki-laki itu mencari kayu bakar, summa amura bisolati, kemudian aku memerintahkan untuk mendirikan sholat, fayu azana, dan dikumandangkanlah azan, summa amura rojulan, kemudian aku memerintahkan rojulan, seorang laki-laki, faya umanas, untuk mengimami manusia, summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku pergi menuju ke beberapa laki-laki, la yashaduna sholata, yang tidak menghadiri sholat jamaah,
fa uharriqu alaihim buyutahum, kemudian aku membakar rumah-rumah mereka. Wallazi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di dalam genggamannya. Lau ya'lamu ahaduhum, sekiranya salah satu di antara mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya dia, yajidu, akan mendapatkan, arkon saminan, tulang yang besar yang ada dagingnya, au mirmataini hasanataini, atau daging di antara tulang iga, la syahidal isya'a, niscaya dia akan mendatangi sholat isya. Muttafaqun alaih walafdu lil Bukhari. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi itu punya keinginan, beliau itu memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk mengumpulkan kayu bakar. Ketika telah terkumpul kayu bakar, kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang laki-laki juga untuk apa? Untuk mengumandangkan azan. Kemudian ketika dikumandangkan azan, kemudian iqamat, maka Nabi Muhammad SAW itu tidak mengimami. Nabi Muhammad SAW digantikan oleh sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi ketika tidak ikut jamaah, Nabi kemana? Nabi itu akan berkeliling ke rumah-rumah orang-orang atau laki-laki yang tidak menunaikan jamaah. Kemudian ketika didapati laki-laki tidak sholat berjamaah tanpa adanya uzur, padahal dia bisa sholat berjamaah tapi dia meninggalkan sholat jamaah, Nabi itu punya keinginan untuk membakar rumah-rumah mereka. Nah, tapi Nabi mengurungkan niatnya. Kenapa Nabi mengurungkan niatnya? Kalau toh memang terjadi, di situ ada anak-anak, di situ ada kaum wanita. Hal inilah yang menghalangi niatnya Nabi. Karena ketika niat ini dilaksanakan, keinginan ini dilaksanakan, niscaya anak-anak mereka dan istri-istri mereka itu bagaimana? Rumahnya dibakar oleh Nabi. Akhirnya Nabi mengurungkan niatnya. Kenapa? Melihat anak-anak dan wanita-wanita mereka. Kemudian Nabi menegaskan, sekiranya mereka ada salah satu di antara mereka, kalau salah satu di antara mereka tahu barang siapa yang mendatangi sholat isya akan diberikan makanan berupa apa? Tulang yang ada dagingnya. Nah, kalau bahasa kita sop lah gitu. Nah, sop iga atau sop apa ya. Niscaya kalau ada pengumuman demikian, oh, yang sholat isya akan mendapatkan makanan, meskipun makanannya hanya itu, niscaya berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat isya. Loh, ini diceritakan oleh Nabi, Pak. Pengen rame, laksanakan ini aja. Oh, siapa yang mau dapat BLT sholat berjamaah itu. Oh. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi. Nabi mengatakan demikian. Sekiranya salah satu di antara mereka itu tahu kalau dia melaksanakan sholat isya akan mendapatkan makanan, niscaya dia hadir. Kenapa? Tahu ada makanan. Nah, Nabi itu mencontohkan demikian, sekiranya salah satu di antara mereka tahu kalau habis sholat isya itu dikasih makanan berupa tulang besar yang masih ada dagingnya, atau iga yang masih ada dagingnya, berarti kan bahasa kita kan sop itu ya. Oh, niscaya
akan berusaha untuk apa? Melaksanakan sholat isya. Itulah gambaran yang digambarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Berkaitan dengan hadis ini, ada satu permasalahan berkaitan dengan hukum sholat berjamaah 5 waktu. Kalau hukum berjamaah sholat Jumat itu sudah sepakat, hukumnya fardu ain bagi laki-laki yang baligh, bagi laki-laki yang muslim yang baligh, yang berakal dan mukim. Dan jamaah di dalam sholat Jumat itu adalah syarat dari sahnya sholat Jumat. Ini sudah sepakat. Jadi jamaah di dalam sholat Jumat itu ulama bersepakat hukumnya fardu ain bagi laki-laki yang merdeka, yang baligh, yang berakal dan mukim. Begitu juga sholat berjamaah itu merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Nah sekarang berkaitan dengan berjamaah di sholat 5 waktu, atau bagaimana hukum berjamaah sholat 5 waktu. Di dalam masalah ini ada perbedaan ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama ahli fikih. Pendapat yang pertama adalah fardu ain bagi laki-laki. Laki-laki itu hukumnya fardu ain. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa qaulul Hanabilah, itu adalah pendapat daripada ulama madhab Imam Ahmad. Jadi pendapat dari ulama madhab Imam Ahmad itu hukumnya adalah fardu ain. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Hadis ya di dalam Bulughul Maram 394 dari Abu Hurairah. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin membakar rumah laki-laki yang tidak melaksanakan sholat jamaah, maka istidlalnya adalah ketika mereka meninggalkan sholat berjamaah berarti mereka meninggalkan yang wajib. Kenapa? Karena Nabi ingin membakar rumah mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin mereka itu dihukum kalau tidak meninggalkan yang wajib. Jadi karena mereka meninggalkan yang wajib, mereka mendapatkan hukuman. Demikian. Nah ini adalah pendapat dari ulama Al-Hanabilah, adalah ulama madhab Imam Ahmad. Yang kedua, annaha fardu kifayah. Sholat fardu 5 waktu berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah adalah apa? Kalau memang sudah ada orang yang sholat berjamaah di musola atau di masjid, maka gugur atas yang lainnya. Ini adalah fardu kifayah. Kalau misalnya dalam satu RW ada masjid, ya, ada satu shop yang melaksanakan sholat jamaah 5 waktu, berarti sudah gugur atas yang lainnya. Itu namanya fardu kifayah. Ini pendapat dari ulama madhab Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, dan juga salah satu pendapat dari ulama madhab Maliki, dan salah satu pendapat dari ulama madhab Abu Hanifah, atau disebutnya dengan jumhur. Nah, dalilnya apa? Dalilnya apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Abu Dawud. Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimus sholatu illa stahwadza alaihimus syaitan. Tidaklah ada 3 orang
dalam suatu dusun atau suatu desa, kemudian tidak ditegakkan di situ sholat, illa istahwadza alaihimu syaitan, kecuali syaitan itu akan menguasai mereka. Maksud dari hadis ini adalah ketika ada di antara mereka yang melakukan sholat berjamaah, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Kemudian pendapat yang ketiga, sholat jamaah 5 waktu hukumnya sunnah muakkadah, hanya sunnah yang sangat dianjurkan. Dan ini pendapat dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 2 pendapat, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Tadi hadis sholatul jamaati afdolu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Sholat jamaah itu adalah lebih afdol daripada apa? Sholat sendirian. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan lebih afdol. Kalau suatu amalan itu disebutkan afdol, maka itu tidak menunjukkan wajib. Nah, meskipun demikian, Bapak Ibu, jangan milih pendapat yang ringan, tapi milih pendapat yang apa? Ya, yang wajib supaya menjadi pemacu. Nah, dan Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, pendapat yang menunjukkan sunnah muakkadah atau fardu kifayah, mereka juga sangat menganjurkan untuk sholat berjamaah. Nah, bukan berarti ini jangan sampai yalah hukumnya sunnah ini tidak apa-apa. Jangan seperti itu. Ya, jangan ketika memandang hukum sunnah itu dengan mengatakan sunnah ini boleh ditinggalkan, jangan. Nah, ini meskipun hukumnya sunnah, ada yang mengatakan demikian, tetapi kita itu harus bisa untuk menjaganya dan melaksanakannya. Jangan yang mengatakan ini hukumnya sunnah ini nggak apa-apa kalau ditinggalkan, ya jangan. Nanti sunnah-sunnah yang lainnya pasti ditinggalkan juga, Pak. Nah, gitu. Nah, maka ya meskipun ada yang mengatakan itu adalah sunnah, tapi ini bagi bapak-bapak yang laki-laki berusaha untuk apa? Sholat berjamaah. Nah, karena tadi fadilahnya itu luar biasa. Satu langkah saja itu ya akan diangkat derajat dan juga dihapus dosa. Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai ketika mendengar ada ulama ini hukumnya sunnah, milihnya yang paling ringan. Akhirnya apa? Sunnahnya itu sudah dikerjakan karena menganggap sunnah itu boleh ditinggalkan. Itu istilah bukan itu istilahnya fikih demikian. Nah, tapi kalau kita menginginkan ya sesuatu yang paling utama, ya tadi ya berusaha untuk menjaga sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menunjukkan seorang yang ditunjuk menjadi waliul amri, pemimpin, dan ditunjuk menjadi imam masjid, ini senantiasa harus tafakud. Tafakud itu apa? Mencari mana yang tidak hadir. Nah, yang tidak hadir itu dicari. Ini kalau jadi imam masjid itu sering, makanya kan hikmahnya demikian, habis salam itu nanti kan ngadepin jamaah tuh, coba yang nggak hadir siapa, nah gitu, cari kenapa sudah lama nggak hadir, kenapa ya gitu. Ini kalau Pak RT kayak gitu bagus, Pak, ini. Ya,
Kalau Pak RT-nya aktif, yang nggak berjamaah siapa? Nah, yang berjamaah dikasih hadiah, ya ini lebih bagus lagi ini. Ya. Jadi yang bisa sholat jamaah 5 waktu kasih hadiah, nah, ini lebih bagus lagi ini. Nah, ini ya Allah, kita itu di dalam masa-masa akhir zamannya hanya orang-orang yang beruntung saja yang bisa istiqomah berjamaah. Mudah-mudahan panjenengan sedaya ya, termasuk orang-orang yang diberi istiqomah oleh Allah. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.